Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang kembali materi sesi kesekian, yaitu tentang matriks input-output, di mana rumus yang sebenarnya digunakan itu hanya X sama dengan I dikurangi A inverse dikalikan dengan D, di mana I dikurangi A ini disebut sebagai matriks Leontief. Atau bisa juga saya singkat I dikurangi A ini dengan matriks L, maka X sama dengan L inverse dikalikan D. X adalah matriks yang bersifat vektor karena hanya satu kolom dari output total, dan D ini merupakan matriks yang merupakan vektor juga karena hanya satu kolom dari permintaan akhir. Ini adalah rumus yang digunakan pada soal matriks input-output. Dan A ini merupakan matriks teknologi yang berisi pembagian dari setiap elemen di setiap sektor itu dibagi dengan nilai yang di total kolomnya. Kita ulang lagi soal yang matriks 2x2 terlebih dahulu. Di sini ada sektornya, ada 2, yaitu A dan B. Yang tadi saya sebut sebagai matriks yang berupa vektor itu adalah di sini. Permintaan akhir ini kan ada 2 baris, 1 kolom. Jadi matriksnya disebut juga dengan vektor. Vektor itu adalah matriks yang terdiri atas 1 baris atau 1 kolom. Kemudian yang disebut sebagai matriks teknologi, matriks koefisien input ya A, ini merupakan matriks yang dari sektor 4 buah elemen ini, dari kedua sektor ini, yang dibagi setiap elemennya dengan total output. Jadi untuk kolom yang pertama, 500 dan 320 ini dibagi dengan angka 1000, kolom yang kedua dibagi dengan angka 800. Nanti jadilah matriks koefisien input A. Jadi A ini merupakan nilai yang ada di sektor ini dibagi dengan total output pada kolom yang bersesuaian. Ini sangat mudah, tinggal kita kerjakan. A sama dengan akan ada 4 elemen, yaitu matriks 2x2 karena sektornya ada 2. Jadi kalau sektornya ada 2, maka A ini merupakan matriks berukuran 2x2. Yang kolom pertama ini merupakan 500 per 1000. Kemudian kolom yang kedua, baris pertama, maka 350 dibagi 800, dan seterusnya. Ini sudah dikerjakan dan juga ada videonya ya. Saya lanjut ke soal, ini juga sudah pernah dibahas, jadi seharusnya sudah dikuasai. Nah, ini soal B ada 3 sektor. Sektor A, B, C, maka nanti saya akan punya matriks koefisien inputnya, itu berukuran 3x3. Matriksnya berukuran 3x3. Kita pahami dulu soalnya. Tentukan vektor output. Vektor output ini kenapa disebut vektor? Karena matriksnya berukuran 1 kolom atau 1 baris. Nah, output itu yang mana? Output itu yang di sebelah sini. Ini sudah ada outputnya. Tetapi kenapa ditanyakan gitu? Karena ini apabila ada permintaan akhir yang berubah. Permintaan akhir itu adalah di kolom yang ini. Jadi di sini ada tabel matriks input-output seperti ini. Kemudian, kalau kolom total outputnya ini berubah, kalau permintaan akhir ini berubah, maka nanti total outputnya berubah berapa, gitu. Intinya adalah seperti itu. Nah, vektor output simbolnya adalah huruf X, rumus yang dipakai adalah L inverse dikalikan dengan D. Kita sebenarnya mau ke arah sini. D ini merupakan, jadi ini ada 3 soal ya, soal A. Kalau D ini, yang A ini kan awalnya 75, B 15, C 130. Kemudian berubah nih, permintaan akhir untuk yang A menjadi 50. Jadi kalau dituliskan vektor D ini untuk soal yang pertama, dia menjadi matriks 50,
10, dan 100. Ini sudah diketahui matriks D-nya. Tinggal kita cari L inverse-nya. Jadi di sini tujuan utama kita adalah mencari L inverse. L inverse dari mana? Kita ingat kembali rumus dari inverse matriks adalah L inverse sama dengan 1 dibagi determinan matriks tersebut dikalikan dengan adjoin L. Adjoin dari matriks tersebut. Oke, satu persatu nih. Berarti sekarang determinannya dulu ya. Determinan L sama dengan, kita bisa tuliskan matriks dari determinan I dikurangi A ini. Nah, ini belum punya nih kita. Kita cari dulu I dikurangi A ini apa? Itu adalah matriks identitas, yaitu matriks yang diagonal utamanya bernilai 1, serta nilai pada elemen yang lain adalah 0. I-nya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian dikurangi matriks A. A-nya sudah dihitung belum? Belum. A-nya dari A ini adalah matriks koefisien input ya. A ini merupakan nilai dari setiap elemen di sektor itu dibagi dengan total output. Jadi dari matriks yang di sini dibagi dengan nilai-nilai di sini sesuai dengan kolomnya. 90 dibagi 5, 40, kan? 90 per 5, 40, kemudian 135 per 5, 40, kemudian 270 per 5, 40. Kemudian yang baris kedua adalah 150 per 600, kemudian 150 per 600, dan 200 per 600. Lalu yang kolom ketiga, dari sektor C, 225 dibagi dengan 900, 300 per 900, dan 300 per 900. Ini dihitung dulu, disederhanakan terlebih dahulu pecahannya, sehingga 90 per 540 adalah 1 per 6, 15 per 60 seperempat, 225 per 900, 1 per 4 ya. 225 kali 4 kan 900. Kemudian 135 per 540 adalah 1 per 4. 15 per 60 seperempat, 3 per 9 sepertiga, 27 per 54 1 per 2, 200 per 600 sepertiga, dan terakhir sepertiga. Nah ini seharusnya di tengah-tengah A sama dengan, ini adalah matriks koefisien input. Kemudian dari sini kita bisa kerjakan Leontief-nya, di mana Leontief sama dengan I dikurangi A. Maka nanti yang di I itu kan nilai di sumbu diagonal utamanya sama dengan 1. Sedangkan yang lainnya kan 0. 0 dikurangi sesuatu maka akan menjadi negatif sesuatu itu. Sehingga nilainya yang berubah ini adalah yang di sini dia menjadi negatif. Sedangkan yang di diagonal utama itu 1 dikurangi tersebut. Maka L sama dengan I dikurangi A, 1 dikurangi 1/6 nilainya 5 per 6. Caranya dari mana? 1 dikurangi 1/6 sama dengan, samakan penyebutnya, 6. 6 per 6 kan sama dengan 1 ya. Berarti 6 dikurangi 1 berarti 5 per 6. Kemudian di sini menjadi negatif 1 per, karena 0 dikurangi, negatif seperempat, negatif seperempat, di sini negatif seperempat, negatif 1 per 2, 1 dikurangi seperempat sama dengan 1 dikurangi seperempat, di sini disamakan penyebutnya 4, 4
dibagi 1, 4 kali 1, 4, dikurangi 1 sama dengan 3/4. Kemudian di sini negatif sepertiga, lalu negatif sepertiga, dan terakhir 1 dikurangi sepertiga sama dengan 2/3. Ini adalah si matriks Leontief-nya. Kemudian kita sudah dapat nih L-nya. Sekarang saya mau hitung tadi apa L inverse-nya ya. L inverse dengan rumus sebagai berikut. Jadi di sini L-nya ini menjadi aktor utama di sini. Karena dia akan dicari determinannya dan juga dicari nilai A-join-nya. Kita tuliskan kembali matriks L tadi. Di sini saya tuliskan L sama dengan ini adalah matriks Leontief. Tadi tujuannya kita adalah menghitung L inverse. Dan pertama-tama kita hitung determinannya. Maka determinan L sama dengan simbolnya yang tadinya adalah kurung siku, maka menjadi kurung seperti simbol absolut ya, hanya garis lurus. Kemudian salah satu cara menghitung determinan adalah menggunakan metode Sarus, yaitu kita tambahkan bantuan di sebelah kanannya. Di sini dua kolom 1 dan 2. Seperti ini, yang saya warnai abu-abu adalah kolom bantuan. Sebenarnya kalau sudah biasa, sudah paham, tidak perlu kolom bantuan ya, karena sudah paham tempat-tempatnya. Nah, ini bisa langsung dikalikan dan dijumlah, yaitu yang pertama adalah diagonal yang mengarah ke kanan bawah. Ini kita kalikan 5/6 kali 3/4 kali 2/3. 5/6, 3/4 kali 2/3. Bisa dicoret, ini bisa dicoret, dibagi 2, menjadi 5/12. Maka sama dengan 5/12, kemudian ditambah dengan 1/4 dikali negatif 1/4, negatif 1/3, negatif 1/2. Negatif 3 kali berarti nanti hasilnya adalah negatif. Angkanya adalah 1/4, 1/3, dan 1/2. Ini 1/12 kali 2, 24. Kemudian ditambah dengan ini negatifnya 3 kali, negatif, 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 maka perkaliannya hasilnya adalah negatif 1/4 kali 1/4 kali 1/3. Itu 1/4 kali 4, 16 kali 3, 16 kali 3, 48. Kemudian untuk yang sebaliknya, maka dikurangkan dulu ya, dikurangi penjumlahan dari perkalian pada arah yang sebaliknya. Sini negatif setengah, positif 3/4, negatif 1/4. Negatifnya 2 kali, maka akan menjadi nilai yang positif. Setengah kali 3/4 dikali 1/4. 2, 3/8 kali 4, 32. 3/32, negatif kali positif kali negatif adalah negatif. Kemudian suku selanjutnya adalah negatif, negatif, positif. Berarti akan menjadi nilai, tadi negatif, positif, negatifnya positif. Ini juga negatif, negatif, positif, maka menjadi positif. Sepertiga kali sepertiga kali 1/6. Berarti 3 kali 3, 9 kali 6, 54. Berarti 5/54. Dan yang terakhir positif, negatif, negatif, maka menjadi positif. Ditambah dengan 2/3, 1/4, 1/4. Ini bisa dicoret 2, maka sama dengan 1/6 kali 4, 1/24. Ini bisa dihitung, disamakan penyebutnya 48 ya. 48 dibagi 12, 4 kali 5, 20. 48 dibagi 4, 2. Ini kurangi 1. Kemudian ini hasilnya berapa? 17/48. Dikurangi dengan